Belajar seni musik di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang seni musik. Dan materi kali ini saya khususkan untuk siswa saya yang mengikuti ekstrakurikuler band dan telah menulis dan mendaftar di ekstrakurikuler band. Selamat datang. Bersama saya Pak Rama, saya sudah memperkenalkan diri sebelumnya ya melalui WhatsApp dan Google Classroom. Bersama saya Pak Rama kita akan belajar bersama-sama tentang musik band. Sebelum belajar secara teknik setiap alat dan setiap posisi di band, kita akan mengenal secara umum seperti apa musik band itu. Oke, musik band. Band termasuk ke dalam jenis musik ensemble. Nah, ensemble adalah musik atau istilah dari bahasa Perancis yang berarti bermain musik secara bersama-sama. Nah, band termasuk jenis ensemble campuran modern, ya, karena menggunakan alat musik barat modern. Oke, ada di podcast saya sebelumnya yang membahas seni musik, nah, khususnya kelas 11. Oke, kita langsung saja kita fokus ke band. Dalam bermain band ada beberapa posisi yang sudah saya suruh kalian untuk memilih ya. Jadi posisinya diantaranya langsung saya sebut nama-namanya ya. Drummer, orang yang bermain drum, gitaris, orang yang bermain gitar, vokalis, dan bassis. Ada juga posisi di dalam musik band itu ada juga keyboardis. Nah, di sini keyboardis. Kalau di sini ada saksofonis dan ada bassis ini ya, walaupun bassnya bentuknya berbeda. Oke, silakan tentukan kalian apa yang akan kalian pelajari. Di dalam musik band, di dalam ekstrakurikuler musik band, saya berharap kalian bisa memainkan sedikit dari salah satu posisi ini. Ketika kalian tidak bisa sama sekali, kalian boleh saja mengikuti, asalkan syaratnya kalian harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah keinginan untuk belajar. Saya pastikan jika itu ada dan menyala dalam diri kalian, kalian akan bisa nantinya ketika kalian belajar dan pasti akan mudah. Sebelum kita mempelajari band ya, kita harus mengenal pengertiannya. Sudah mengerti, sudah memahami sedikit pengertian secara umum, dan kita juga wajib berkenalan beberapa alat yang tersedia di studio kita. Yang pertama, yang paling menonjol adalah drum. Alat-alat inti pada studio kita yang pertama adalah drum. Drum adalah alat musik pukul yang termasuk jenis indiophone dan membranophone. Nah, itu saya jelaskan di podcast saya sebelumnya. Nah, ini drum di sekolah berwarna merah kurang lebih seperti ini. Nah, dan ini bagiannya bass drum, tom, snare, dan cymbal dan hi-hat dan sebagainya. Ini ada juga pedal. Ini mungkin adalah gambar promosi, bukan gambar pendidikan ya. Kalau gambar pendidikan lebih jelas. Saya akan jelaskan secara detail di video-video selanjutnya. Ada drum, kurang lebih bentuknya seperti ini. Drum saya bagi menjadi dua, yaitu drum akustik. Ini namanya drum akustik. Nah, kemudian ada drum elektrik. Akustik dan elektrik. Jadi seperti ini drum elektrik. Nah, ini juga sering kita lihat di sekeliling kita. Drum elektrik saya bagi menjadi dua, yaitu drum elektrik set dan drum elektrik pad. Drum elektrik pad. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini drum pad. Ini lebih jelas nih. Ini lebih jelas. Mana tadi ya? Nah, ini dipukul juga. Velocity-nya atau tingkat kekerasan pukulannya sama seperti drum juga. Cuman ini terbuat dari karet dan harus ditancapkan ke sumber suara. Oke, setelah drum kita akan mengenal bass. Bass di sekolah kita memakai model Fender Jazz Bass dengan senar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya yang paling umum bass itu senarnya 4. Dan identiknya bass itu senarnya lebih besar daripada senar gitar. Nah, ada 3 bagian inti, body, neck, dan head. Nah,
Akan saya jelaskan lebih detail di podcast saya selanjutnya yang membahas bass. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bisa dipahami. Ini adalah bass di sekolah kita. Nah, yang mengambil posisi bass, pastikan kalian mengetahui bass di sekolah kita senarnya ada 5. Oke, selanjutnya adalah gitar. Ibanez. Gitar di sekolah kita modelnya Ibanez Gio. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, warnanya mungkin marun ya, marun. Gitar di sekolah kita kurang lebih ya yang mendekati yang tadi kayaknya. Di sekolah kita seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian gitar itu senarnya yang paling standar adalah 6. Sesuai gitar di sekolah kita ada 6. Kemudian ada knob, ini namanya volume, ini knob tone, ini toggle switch. Nah, akan saya jelaskan lebih jelas di materi gitar berikutnya yang bahas seni musik. Oke, itu gitar di sekolah kita ada 2 gitar. Ini namanya gitar elektrik ya. Kemudian ada juga gitar akustik. Gitar akustik di sekolah kita ada 2. Ini juga kita pakai bagi teman-teman yang memiliki teknik fingerstyle dalam pola permainannya dan lebih menyukai akustik. Oke, kita bisa pelajari karena di sekolah kita disediakan. Setelah alat-alat musik inti, kita juga memiliki 2 mikrofon. Nah, mikrofon saya bagi menjadi 2, yaitu wireless dan ini mikrofon sekolah kita. Nah, wireless dan kabel. Mikrofon kabel adalah mikrofon yang membutuhkan kabel untuk memakainya, sedangkan mikrofon wireless, ini mikrofon kabel ya, itu wireless, sedikit kabel dan tidak ada kabel ya. Di sekolah kita ada 2, mikrofon wireless dan mikrofon kabel. Ini mikrofon wireless, kurang lebih seperti ini gambarnya. Di sekolah kita, nah ini hampir seperti ini ya, ada 2. Dan dipastikan yang memakai vokal, yang memilih posisi vokal harus tahu ini namanya mikrofon. Oke, kita berlanjut ke alat-alat selanjutnya. Yang terpenting yang sering kita lihat ada 4 sound besar. Nah, kita menyebutnya namanya aslinya ampli dan kabinet ya, tapi secara umum saya menyebutnya sound. Oke, sound di sekolah kita ada 4. Nah, diantaranya sound gitar, sound bass, sound keyboard, dan sound vokal. Selain itu ada sound lagi, sound set fill atau sound yang ada standnya, kurang lebih itu yang kita pakai ketika kita bermain live. Sound yang pertama sound gitar. Nah, sound gitar biasanya hampir sama kayak sound bass, cuman sound gitar lebih identik memiliki menu overdrive. Nah, coba saya perlihatkan di sini. Nah, sound gitar, perhatikan di sini ada kurang jelas ya. Coba saya perjelas lagi. Sound gitar. Nah. Di sini ada menu. Nah, yang pastikan ada tombol power. Ada tombol power. Ketika tombol powernya on, pastikan volume atau master clean ini, pastikan volumenya 0 karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang mengagetkan. Kadang-kala ketika kita menancapkan sebuah kabel di input sini, input ini tempat masuknya kabel, kita lupa mengecilkan volumenya sehingga ketika kabelnya tersenggol kemudian berbunyi sangat keras. Nah, itu. Kemudian biasanya sound gitar itu ada menu distortion atau overdrive. Ini fungsinya untuk memberikan efek distorsi. Bisa menggunakan pedal. Kalau sekolah kita menggunakan pedal dan juga menggunakan toggle switch, saklar yang dicetek. Nah, suaranya akan berbeda. Ngontrolnya menggunakan yang ini. Selain itu ada menu equalization atau equalizer. Nah, ini fungsinya untuk mengatur karakteristik suaranya. Kalau high ini frekuensi tinggi, ini frekuensi middle, frekuensi low. Akan saya jelaskan secara detail di video-video saya selanjutnya. Kemudian ada preout, ini untuk menyambung sound kita
ke sound yang lain. Kemudian ada phone. Ini fungsinya untuk headset, untuk mengontrol kita secara mandiri. Nah, tidak terganggu dengan gaung ruangan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ini kita sebut sound atau ampli ya. Sound atau ampli. Sound atau ampli biasanya berhubungan erat dengan kabel power. Nah, ketika nggak nyala, pasti kabel powernya nggak ada. Kabel power itu bentuknya seperti ini. Nah, di sekolah kita biasanya setelah pakai di luar, kita pakai tampil ataupun perform di luar, biasanya kabel power ini digulung. Nah, ini kabel power bentuknya seperti ini. Nah, ingat-ingat ya, kalau nggak nyala berarti kabel powernya dulu cek, sudah nancap apa belum. Kalau masih belum nyala, walaupun sudah nancap, berarti sumber listriknya ataupun kabelnya putus ya. Oke, itu sound atau ampli. Nah, itu tadi sound gitar. Sekarang kita bahas sound bass. Nah, sound bass di sekolah kita yang hampir menyerupai seperti ini mungkin. Nah, ini sound bass. Nah, sound bass di sekolah kita, bukan. Sound bass di sekolah kita kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sound bass. Oke, sound bass di sekolah kita kurang lebih seperti ini, teman-teman. Seperti biasa ada tombol powernya, kemudian ada juga pun, ada input, kemudian juga ada gain. Nah, di sini equalizernya atau menu equalisasinya adalah berbentuk parametrik. Kalau yang gitar tadi berbentuk knob ya, ini berbentuk parametrik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini sound bass, suaranya lebih kuat di frekuensi low-nya dan fungsinya memang untuk instrumen bass. Ini adalah sound bass. Nah, komposisinya hampir sama dengan sound gitar. Kemudian ada sound vokal juga hampir sama, kurang lebih seperti itu. Setelah sound, kita juga harus mengenal beberapa alat, diantaranya adalah mixer. Nah, mixer ini namanya bersama kayak blender ya. Kalau mixer ini fungsinya adalah untuk mengatur musik. Di sini akan saya jelaskan lebih detail di podcast guru seni saya yang berikutnya. Menunya lebih lengkap. Nah, yang pasti ada equalisasi, kemudian ada gain, kemudian ada inputnya, kemudian ada volumenya untuk mengatur volume, dan ini ada panningnya, kemudian ada efeknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita berlanjut efek gitar. Nah, di sekolah kita juga ada beberapa efek gitar. Efek gitar ada yang berbentuk, saya bagi menjadi dua ya, Stombok, kemudian juga ada digital. Nah, akan saya jelaskan secara detail di video-video saya selanjutnya. Oke, ini efek gitar. Fungsinya untuk merubah karakter suara gitar yang kita buat, kita produksi. Kemudian yang terpenting adalah jack. Nah, saya akan sering menyebut istilah bukan jack ini ya, kabel jack. Nah, jacknya mana? Nah, kalian harus bisa menunjukkan. Ini adalah jack gitar, kurang lebih seperti ini. Jack gitar. Jack gitar adalah kabel yang digunakan untuk bermain gitar ya. Nah, ini jack gitar. Ini stereo, hitamnya 2. Nah, ada video selanjutnya yang menjelaskan lebih detail. Kemudian ini mono. Nah, jack mono ya, kurang lebih seperti ini jack. Ada juga jack MP3 yang sering saya gunakan untuk memutar sebuah musik. Nah, biasanya ujungnya berbentuk seperti ini, cenderung lebih kecil, dan biasanya saya pakai untuk mengapresiasi musik. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini namanya jack gitar, jack MP3 ya, saya menyebutnya secara umum seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ya yang kurang ya. Nah, itu adalah alat-alat yang sering akan kita dengar di
di eskul band yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kita sama-sama belajar di sini. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sekali lagi, belajar terus supaya kita bisa memainkan musik dengan baik dan benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.